Pernahkah kamu mengucapkan sesuatu lalu, dalam hitungan detik, melihat bagaimana sorot mata seorang wanita berubah total? Bagaimana jika aku mengatakan bahwa hanya ada dua kata yang mampu memicu reaksi itu secara instan? Selamat datang di channel Guerrero de la Mente. Di dalam komunitas Fijo, kami tidak datang untuk bermain dengan trik murahan. Kami hadir untuk memahami, menguasai, dan menerapkan kekuatan psikologi wanita melalui mentalitas stoik yang kokoh dan tegas. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu pelajari hari ini bukan hanya akan mengubah caramu berbicara, tetapi juga seluruh kehadiranmu sebagai seorang pria. Apa yang akan kamu dengar mungkin terdengar sederhana. Namun jika kamu menerapkannya dengan niat yang tulus dan keaslian yang nyata, dampaknya bisa sangat besar dalam hubunganmu dengan wanita. Jadi buatlah dirimu nyaman, bukalah pikiranmu, dan tetaplah sampai akhir. Karena jika kamu benar-benar ingin menarik wanita, kamu tidak bisa mengabaikan apa yang akan kita bahas. Mari kita mulai. Kamu tidak perlu menjadi pria paling tampan atau paling kaya untuk menciptakan ketertarikan. Faktanya banyak wanita justru lebih tertarik pada pria yang memancarkan kepercayaan diri, ketenangan, dan rasa memiliki tujuan. Energi itu tidak berasal dari apa yang kamu miliki, melainkan dari siapa dirimu. Dari bagaimana dirimu tercermin dalam setiap kata, setiap tatapan, dan bahkan setiap keheningan. Disinilah dua kata itu mulai memainkan perannya. Kata-kata ini terlihat sederhana, namun sejatinya adalah dinamit emosional jika digunakan dengan cara yang tepat. Ketika seorang pria berbicara dari pusat dirinya, dengan niat yang jelas dan tanpa kecemasan untuk menyenangkan siapapun, kehadirannya menjadi magnetis. Wanita bisa merasakannya bahkan tanpa banyak kata. Dan saat pria itu, tanpa hiasan dan tanpa pidato panjang, mengucapkan dua kata tersebut dengan suara yang tenang dan tegas, dampaknya langsung terasa. Karena yang terpenting bukanlah apa yang diucapkan, melainkan bagaimana ia mengatakannya dan dari mana kata itu berasal. Itulah perbedaan antara pria biasa dan pria yang sulit dilupakan. Dua kata ini bukanlah sihir dengan sendirinya. Jika diucapkan dari ketidakamanan, efeknya akan menghilang. Namun ketika lahir dari penguasaan diri yang kuat, kata-kata ini membangkitkan sesuatu di benak seorang wanita. Mereka memicu rasa ingin tahu, menarik perhatiannya, dan menyalakan keinginannya untuk mengetahui lebih jauh. Karena wanita tidak mencari kesempurnaan. Mereka mencari koneksi. Dan kata-kata ini, jika diucapkan pada waktu dan energi yang tepat, bisa menjadi awal dari sesuatu yang intens. Banyak pria terjebak dalam dorongan untuk mengesankan. Padahal, itu bukan intinya. Ketertarikan sejati muncul ketika kamu tidak lagi merasa perlu mengesankan siapapun. Ketika kamu menjadi dirimu sendiri, tanpa meminta izin dan tanpa meminta maaf atas keberadaanmu. Dua kata yang kita bahas hari ini bukan untuk meyakinkan. Tujuannya adalah memicu respons emosional yang dalam. Itulah sebabnya kekuatannya begitu besar jika kamu tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Saat kamu menjadi pria yang menguasai bahasa tubuh, gestur, dan energinya, kamu tidak perlu banyak bicara. Namun ketika kamu berbicara, segalanya berubah. Karena kata-katamu tidak kosong, kata-katamu memiliki bobot. Dan pada momen itu, saat suasana hening dan kamu mengucapkan dua kata tersebut, dia tidak bisa tidak bereaksi. Karena pada dasarnya, wanita tidak bereaksi pada kata-kata, tetapi pada apa yang kamu wakili saat mengucapkannya. Ada saat-saat di mana wanita secara tidak sadar menguji pria di hadapannya. Mereka ingin melihat apakah pria itu teguh atau mudah goyah. Dalam momen seperti itu, kebanyakan pria mulai membela diri, menjelaskan berlebihan atau menjadi gelisah. Namun jika kamu tetap tenang dan menjawab dengan dua kata tersebut, kamu memotong semua keraguan sejak awal. Bukan dengan agresi, tetapi dengan kepastian. Karena energi maskulin tidak membujuk, ia menegaskan. Kekuatan kata-kata ini tidak terletak pada volume suara, melainkan pada niat di baliknya. Jika diucapkan dengan keraguan, mereka memudar. Tetapi jika diucapkan dengan keyakinan, mereka menjadi pesan langsung ke alam bawah sadar wanita. Seolah kamu berkata, aku di sini, aku tahu siapa diriku, dan aku tidak membutuhkan persetujuanmu. Sikap ini bersifat adiktif karena memancarkan kelangkaan. Dan di dunia yang dipenuhi pria putus asa,
Sesuatu yang langka selalu bernilai. Ketika seorang wanita mendengar kata-kata ini dalam konteks yang tepat, reaksinya tidak selalu langsung terlihat. Kadang kamu akan melihat jeda, tatapan yang berubah, atau keheningan yang canggung. Jangan salah paham. Itu adalah tanda bahwa kamu telah memberi dampak. Keheningan setelahnya seringkali berbicara lebih keras daripada jawaban apapun. Di sanalah ia memproses apa yang baru saja ia rasakan dan mulai melihatmu dengan sudut pandang yang berbeda. Jangan gunakan kata-kata ini sebagai trik. Mereka tidak bekerja jika datang dari kebutuhan atau rasa mendesak. Gunakanlah sebagai ekspresi dari kondisi mentalmu, sebagai cerminan kejernihan dan keberanianmu. Ketika itu terjadi, kamu tidak perlu meyakinkan siapapun. Kehadiranmu, keputusanmu, dan bahasamu sudah berbicara untukmu. Dan dalam konteks itu, dua kata ini menjadi penyeimbang. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa kata-kata ini tidak hanya mengubah dinamika dengan wanita, tetapi juga hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kamu menjadi lebih langsung, lebih terpusat, dan kurang reaktif. Dan transformasi batin itulah kemenangan sejati. Karena ini bukan sekadar tentang menarik wanita, tetapi tentang menjadi seseorang yang tidak perlu berusaha keras untuk melakukannya. Karena dirinya sendiri sudah cukup. Psikologi wanita sangat terhubung dengan intuisi. Seorang wanita mungkin tidak selalu bisa menjelaskan secara logis mengapa sesuatu menarik baginya, tetapi ia merasakannya. Ketika ia mendengar pria berbicara dengan kepercayaan diri yang tenang, sebagian dari dirinya bereaksi bahkan sebelum pikirannya memprosesnya. Itulah sebabnya nada suara, ritme, dan tatapan yang menyertai dua kata tersebut sama pentingnya dengan kata-kata itu sendiri. Jika dilakukan dengan benar, dia tidak akan melupakannya. Bayangkan kamu sedang berada dalam percakapan santai, lalu tiba-tiba muncul momen ketegangan halus, sebuah koneksi yang sunyi. Itulah saat yang tepat untuk menjatuhkan dua kata itu tanpa usaha dan tanpa hiasan. Kamu mengucapkannya lalu diam. Keheningan setelahnya bahkan lebih kuat daripada kata-kata itu sendiri. Karena di ruang tersebut dia merasakan bahwa kamu tidak perlu mengisi kekosongan, bahwa kamu nyaman dengan dirimu sendiri, dan itu sulit ditolak. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus berbicara lebih banyak untuk mempertahankan minat. Padahal justru sebaliknya. Pria yang benar-benar berdampak adalah mereka yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ketika kamu menggunakan dua kata ini dengan tepat, tanpa mengulang atau menyalahgunakannya, mereka berubah menjadi semacam kode rahasia antara kamu dan dia. Sesuatu yang melayang di udara, membuatnya berpikir, merasakan, dan menginginkan. Dan itu jauh lebih kuat daripada 1000 kata kosong. Kuncinya adalah berlatih dari dalam. Ini bukan soal menghafal kalimat, tetapi mewujudkan energi yang membuat kalimat itu bekerja. Artinya melatih postur tubuhmu, suaramu, dan kemampuanmu untuk mengamati tanpa kecemasan. Saat kamu mencapai itu, setiap kata yang kamu ucapkan memiliki bobot lebih besar. Bahkan ya atau tidak yang sederhana bisa menyalakan percikan jika berasal dari pusat dirimu, bukan dari ketidakamanan. Seiring waktu, kamu akan melihat bahwa kamu tidak perlu banyak bicara untuk menciptakan ketegangan, ketertarikan, dan rasa hormat. Wanita tidak mencari pria yang berbicara tanpa henti. Mereka mencari seseorang yang dengan beberapa kata saja mampu membuat mereka merasakan sesuatu. Dan jika kamu menguasai seni ini, dua kata tersebut menjadi alat rahasia yang hanya diketahui oleh pria-pria yang sadar dan terpusat. Dalam setiap pertemuan antara pria dan wanita, selalu ada momen kunci, 1 detik di mana energi berubah dan segalanya bisa ditentukan. Seringkali momen itu hilang karena rasa takut, keraguan, atau kurangnya kehadiran. Namun jika kamu waspada, jika kamu tetap berada di porosmu, kamu akan tahu kapan harus bertindak. Dan disitulah dua kata ini berperan. Bukan untuk menaklukkan tetapi untuk menegaskan siapa dirimu di tengah kekacauan.